Salam jumpa sahabat M2TV. Dan apa kabar untuk para mantan? Apa kabar untuk para mantan tim sukses? Baik mantan tim sukses calon gubernur, mantan tim sukses calon bupati, mantan tim sukses calon wali kota, dan mantan tim sukses calon legislatif. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Waktu telah berjalan hampir 4 tahun dan tentu saya ingin review sedikit dan bertanya kepada kalian, apakah ada yang sudah sukses? Kalau ada yang sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi bagi yang belum sukses, mungkin saya ingin mengingatkan bahwa memang begitulah kejadiannya, bahwa Anda sudah ditakdirkan dan dilahirkan untuk menjadi tim sukses, dan Anda tidak akan menjadi orang sukses. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa jika Anda belum sukses, jangan sampai Anda kecil hati, apalagi sakit hati. Karena kalau sudah sakit hati, pasti akan kena berbagai komplikasi penyakit. Asam lambung, karena namanya pikiran menyangkut dengan lambung. Oleh karena sudah asam lambung, pasti akan darah tinggi, diare, kencing manis, dan akan sangat berbahaya lagi kalau Anda sudah kena stroke. Sebab kalau sudah stroke, sangat dekat dengan keok. Tetapi saya ingin katakan bahwa begitulah fenomena politik. Ketika orang-orang yang akan mengejar kekuasaan telah menggunakanmu untuk menjadi sarana untuk mendapatkan satu jabatan, berdasarkan beberapa testimoni, sebagian besar dari tim sukses akan merasa kecewa. Janji-janji yang dikemukakan oleh calon-calon itu adalah janji kosong semata. Tetapi Anda tidak perlu kecewa berkepanjangan, karena sebentar lagi tenaga dan pikiran saudara akan diharapkan untuk kembali menjadi tim sukses. Tahun 2024 sudah sangat dekat, di mana akan ada perhelatan pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota, juga pemilihan legislatif. Akan ada pesta besar-besaran, dan saya ingatkan Anda, jangan sampai jual murah pikiran dan tenaga Anda untuk memperjuangkan seseorang mendapatkan jabatan. Jangan sampai karena nasi bungkus Anda berkorban habis-habisan untuk memenangkan seseorang, lalu di kemudian hari Anda kembali menjadi kecewa. Sekali lagi kami ingatkan, cobalah menjual mahal pikiran dan tenagamu, karena ini hanya berlaku 5 tahun sekali. Jangan sampai Anda kembali kecewa oleh karena Anda memilih orang yang salah. Karena survei membuktikan bahwa setiap orang yang sudah mendapatkan kekuasaan, baik kekuasaan gubernur maupun bupati dan wali kota, ketika mereka sudah menjabat, yang akan menikmati hasil daripada jerih payah dia berkuasa itu adalah si yang mendapatkan kekuasaan itu, keluarganya dan saudara-saudaranya. Sedangkan Anda sendiri sebagai tim sukses akan tetap susah dan tetap susah seterusnya, dan akan menjadi tim sukses lagi. Anda bisa lihat di sekitar Anda, bagaimana ketika Pak Dewan, Pak Gubernur, Pak Bupati maupun Pak Wali Kota, yang dulu ketika sedang melaksanakan kampanye, mungkin dalam
1 minggu akan telepon Anda, hubungi Anda terus untuk berkoordinasi. Itulah memang saat-saat dia sedang membutuhkan Anda. Tapi ketika dia sudah terpilih menjadi gubernur, bupati, dan wali kota, cobalah Anda pikirkan sendiri. Bagaimana sulitnya diri Anda untuk menjumpai mereka. Dan silakan Anda hitung. Dari berapa puluh, berapa ratus tim sukses yang memperjuangkan kemenangan terhadap bupati, gubernur maupun wali kota yang sekarang berkuasa di tempat Anda. Berapa orang kira-kira yang sedang dekat dengan para pejabat itu? Silakan Anda hitung. Dan fenomena-fenomena itu sudah biasa di dalam praktek negara demokrasi. Karena demokrasi mengharuskan ada satu kontestasi untuk pelaksanaan pemilihan pejabat daerah, pemilihan kepala negara secara langsung melalui pemilihan umum. Dan ketika siapa yang dipilih, pasti dia yang akan berkuasa. Setelah itu, memang tidak ada aturan yang mendasar bahwa seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota harus tetap senantiasa melakukan koordinasi dengan tim suksesnya. Memang tidak ada hukum tertulis yang mengikat hal itu. Tetapi semuanya ini menyangkut moral. Semua ini menyangkut etika. Bila seorang pejabat kepala daerah yang memiliki moral tinggi, maka dia tidak pernah akan lupa akan perjuangan para tim suksesnya yang memenangkan dia sebagai kepala daerah. Tetapi jika seorang kepala daerah yang tidak memiliki etika dan tidak memiliki moral apapun, maka untuk menjumpainya pun Anda harus membuat satu perjanjian atau mendaftarkan di kantor gubernur, kantor bupati. Anda harus mengemis-kemis untuk datang menjumpai dia. Itulah fakta yang sering para tim sukses hadapi. Jadi sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku, para mantan tim sukses, ataupun para tim sukses yang sekarang sudah mulai mendedikasikan dirinya berjuang untuk membela calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, dan calon legislatifnya yang dicadang-cadangkan akan menjadi pejabat di daerah atau akan menjadi yang terhormat DPR pada tingkat daerah maupun tingkat pusat. Kami ingatkan kepada Anda bahwa jangan terlalu mau menjadi pahlawan kesiangan. Karena sesungguhnya Anda itu di mata mereka tidak ada apa-apanya. Anda hanya akan menjadi sarana untuk mereka, orang-orang yang haus akan kekuasaan itu, mendapatkan jabatan. Setelah mereka sudah mendapatkan jabatan, apa yang akan Anda rasakan? Itulah yang sekarang ini Anda sedang rasakan. Bahwa Anda tidak akan sukses, tapi Anda akan tetap menjadi tim sukses. Karena Anda ditakdirkan untuk menjadi tim sukses, bukan orang sukses. Artinya saya ingin kemukakan lagi bahwa sudah ada fakta di depan kita dan sudah berlangsung mungkin 3-4 kali pemilihan kepala daerah. Bahwa ketika seseorang dipilih menjadi pejabat daerah, gubernur, bupati maupun wali kota, yang akan senang itu adalah si gubernur, si bupati, si wali kota dengan keluarganya. Mereka akan mendapatkan sejumlah privilege, mereka akan mendapatkan sejumlah kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan Anda apa? Anda akan tetap menjadi kucing kurap yang harus bekerja dengan tenagamu sendiri untuk membesarkan kehidupanmu dan kehidupan keluargamu.
Sekali lagi kami ingatkan, jangan terlalu mau menjadi pahlawan kesiangan. Ingat, fakta membuktikan bahwa orang-orang yang sukses dalam lingkaran kekuasaan di daerah adalah mereka yang langsung memiliki hubungan darah dengan sang pejabat kepala daerah. Mungkin dia anaknya, dia keponakannya, dia saudara sungguhnya, atau dia iparnya. Mereka-mereka ini yang sering mendapat privilege atau keistimewaan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah, baik itu menyangkut perizinan maupun tentang kegiatan proyek-proyek di lingkungan pemerintah daerah. Inilah kenyataan bahwa praktek-praktek kolusi itu akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi, tapi dibungkus dengan berbagai cara-cara yang penuh dengan kemunafikan. Sehingga saya sarankan, gunakanlah teori cermin ketika Anda menjadi tim sukses. Sering-sering Anda harus berkaca siapa dirimu sebelum Anda mengorbankan jiwa dan ragamu untuk menjadi tim sukses. Karena apa? Ketika Anda ingin sukses, sukses itu akan diperoleh hanya dengan satu: kerja kerasmu sendiri dan doa serta harapanmu sendiri, bukan daripada orang lain, bukan daripada seorang gubernur, bukan daripada seorang bupati, bukan daripada seorang wali kota. Anda ingin sukses, sekali lagi, harus dengan doa dan kerja keras serta doa daripada orang tuamu. Itu yang akan menjadikan Anda sukses. Tetapi kalau Anda ingin tetap menjadi tim sukses, maka sering-seringlah angkat telur pejabat ataupun calon yang sedang Anda dukung.